Yang di tanganmu ya Allah lebih aku percaya dari apa yang di tanganku. Jadi yang di genggaman Allah lebih dipercaya daripada yang kami genggam atau yang kita sedang genggam. Jadi ada atau enggak ada enggak ngurus. Yang penting Allah ada, aku udah minta sama Allah. Dan Allahnya bilang ud'uni astajib lakum. Panggil aku pasti aku jawab. Nah, masalah terkabul atau tidak, ikuti petunjuk berikut. Kalau petunjuknya diikuti, kabul. Oke, sepakat. Berarti akidah Ahlussunnah wal Jamaah punya hajat dunia model apapun, minta sama siapa? Sama Allah. Jadi kalau ada orang punya hajat dunia gak mau minta sama Allah, tapi ngandalkan saldonya, ngandalkan koleganya, ngandalkan kemampuannya, itu orang yang bertauhid atau musyrik? Musyrik. Dia musyrik. Seperti orang sakit kepala, langsung ambil obat sakit kepala, langsung diminum tanpa hatinya minta tolong sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Musyrik. Nah, ini menarik. Nah, yang menyebabkan orang zaman sekarang stres itu ya gitu. Zaman sekarang galau ya begitu, karena dia menggantungkan semua pada sarana dan prasarana, tidak bergantung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang mainnya di sini. Oke, kalau minta apapun sama Allah, benar? Nah, Allah punya aturan. Sehebat apapun kamu minta sama aku, sehebat apapun kamu puji-puji aku, antal jawadul karim, bahkan asmaul husna dibaca semua, mungkin satu masing-masing asmaul husna diulangi 1000 kali, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman 1000 kali. Kamu minta sama aku sampai kamu nangis-nangis sekalipun, tidak akan aku kabulkan kalau tidak kamu awali dengan sholawat dan tidak kamu tutup dengan sholawat. Jadi aturannya itu. Kamu ngelamar kerjaan, berkas setumpuk, jual beli rumah, uang 3 triliun udah siap, KTP nggak punya, batal. Betul kan? KTP-nya harus ada. Nah, ini juga begitu. Minta apapun ditolak sama Allah Ta'ala kalau nggak ada sholawat di depan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholat, contohnya doa yang paling agung sholat. Sholat itu dari mulai awal takbir, ya. Kemudian setelah itu Al-Fatihah, setelah itu baca surat. Ada yang mungkin khatam dalam 2 rakaat sholat. Tapi kalau bagian paling akhir at-tahiyat, gak mau salam sama Nabi, gak mau sholawat sama Nabi, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditolak. Khutbah Jumat, yang khutbah Ustadz Yusuf Mansur, misal, jamaahnya nangis semua, yang khutbah Habib Novel Al-Idrus, satu masjid pada pingsan itu 50 orang, yang mati 20 orang. Luar biasa. Khutbahnya kan luar biasa. Tapi Habib Novel lupa, gak baca sholawat, gak sah khutbah Jumatnya. Khutbah Jumatnya gak sah, sholatnya jadinya tidak sah. Gara-gara apa? Tidak bawa sholawat. Sampai sini paham? Berarti sholawat ini penting atau sangat penting? Sangat penting. Berarti kalau kamu butuh hajat mobil, itu hajat dunia atau enggak dunia? Kata orang ya, dunia atau enggak dunia? Dunia. Mintanya ke siapa dulu? Ke Allah. Kamu ke Allah harus ngapain dulu? Sholawat. Jadi kalau kamu punya hajat dunia tanpa sholawat, masuk akal tidak? Gak masuk. Harus baca sholawat. Allahumma sholli, terus sholawat, baru minta. Betul seperti itu? Itulah hebatnya para habaib, para kiai dan para guru. Dulu sudah mengajari, kamu kalau punya hajat, sholawatin dulu. Termasuk dia. Sholawatin dulu, sambil minta. Itu yang pertama. Dalil yang kedua, ini saya singkat ya, karena udah bagian paling akhir. Mau panjang, subscribe channel YouTube saya, cek video-video sebelumnya. Itu ada saya jabarkan panjang lebar. Ini singkat. Mau panjang lagi, insya Allah besok malam di Majlis Ar-Raudhah saya pas Maulid Akbar, tema saya itu dahsyatnya sholawat, insya Allah. Ya sama, cuman kembangannya banyak. Insya Allah. Begini, pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW bercerita, keren yang cerita Nabi. Jadi gak mungkin hoax, gak mungkin lebay. Ya gak mungkin lebay. Kalau cerita kita itu seringkali lebay. Orang kecelakaan di perempatan kita bilang kakinya putus, padahal gak kenapa-kenapa. Kita mati, orangnya mati. Sekitar sama orang itu perempatan udah kecelakaan, orangnya mati. Padahal orangnya gak apa-apa. Orangnya sehat, kecelakaannya betul, tapi tambahannya salah. Sering model begitu. Sering atau nggak sering?
Banyak yang terjadi seperti itu. Nabi Muhammad SAW itu nggak pernah dusta. Jadi ceritanya betul-betul otentik ya. Persis seperti kejadian. Di nabi-nabi terdahulu ada 3 orang yang bernaung di sebuah gua, kemudian batu jatuh nutup pintu gua. Itu cerita Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, masing-masing akhirnya mencoba mendorong batu didorong, gak gerak. 3 orang berusaha dorong batu tadi, tidak gerak. Cek ini ya, dorong batu gak gerak. Mestinya kalau sekarang panggil traktor ya, cari alat dorong gitu kan. Tapi ternyata 3 orang ini udah merasa gak mampu mendorong, dia langsung minta sama Allah Ta'ala. Mintanya ya gak masuk akal. Kalau buat orang zaman sekarang yang misahkan dunia sama akhirat dulu ya, masa Allah suruh ngurusin batu? Masa Allah suruh ngurusin geser batu? Kan seakan-akan begitu ya. Kamu urusan geser batu traktor dong, jangan panggil-panggil Allah. Ini kan orang zaman sekarang yang mulai misahkan agama dengan dunia. Na'udzubillah min dzalik. Tapi saat itu angkat tangan satu. Ya Allah, saya punya amal ini, anak pergi sama orang tua. Yang satu, ya Allah, saya punya amal ini, mau zina gak jadi. Yang satu, ya Allah, saya punya amal ini, gajinya karyawannya disimpan, kemudian dikembangkan sampai jadi ternak yang luar biasa, ditagih sama karyawannya. Mana gaji saya dulu ini, semua kambing ini milik kamu semua. Diambil dan sedikit pun saya gak dikasih upah, ya Allah. Gak dikasih upah, saya membesarkan ini. Kalau itu ikhlas karena kamu masing-masing, kalau kamu terima ya Allah, maka tolong geser batunya. Geser. Akhirnya bisa keluar. Ya bisa keluar. Jadi yang geser batu siapa? Allah. Yang geser batu siapa? Allah. Caranya minta batu bergeser dengan apa? Amal soleh. Dengan tenaga? Tidak. Dengan dorongan? Tidak. Dengan amal soleh. Jadi kamu pengen beli mobil tapi saldomu minim, beli rumah saldomu minim, kamu punya hajat yang besar, kekuatanmu nggak mungkin cukup, minta sama Allah, mau cepat kabul, tawassul dengan amal soleh. Catatannya amal soleh yang diterima. Sampai di sini timbul perkara, yang mana yang diterimanya? Betul kan? Oke, itu kisah tadi untuk umat Nabi terdahulu. Nah ini untuk umat Nabi Muhammad SAW. Habib, kiai, guru punya fatwa dan pendapat. Anda tidak akan temukan fatwa ini di kelompok ulama-ulama yang bukan Habib dan kiai dan para guru. Susah carinya. Apa itu? Satu-satunya amalan yang tidak ditolak Allah Ta'ala, meskipun riya, ujub, sum'ah, apapun itu niatannya adalah sholawat. Allahumma sholli ala. Jadi kalau ada orang sholawat, gak mungkin ditolak sama Allah Ta'ala. Meskipun orangnya riak, biar orang muji saya, Allahumma sholli wa sallim ala Nabi Muhammad SAW, ya Rabbi sholli ala, pasti diterima. Nah, mesti ada yang nyinyir. Habibnya Asmuni, asal Duni, mau sholat saja masih banyak yang ditolak, masa sholawat diterima? Orang sedekah riak aja ditolak, masa sholawat diterima? Nah ini orang gak beres. Mau ada amal soleh yang diterima kok dibandingkan sama amal soleh yang lain? Iya, nanti saya jelaskan. Mau tahu jawabannya? Simple. Ayat yang merintahkan sholawat hanya satu ayat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Terjemahannya, sesungguhnya Allah senantiasa bersolawat kepada Nabi. Malaikat-malaikat Allah juga bersolawat kepada Nabi. Hei kalian, apakah semua dipanggil? Tidak. Karena dipanggil semua. Siapa yang dipanggil? Kalian yang percaya sama aku, kata Allah. Yang percaya sama surga, percaya sama neraka, percaya sama malaikat, percaya sama nabi-nabi, percaya sama kitab-kitab, percaya sama takdir. Kalian semua yang mukmin, kalian harus sholawat dan salam sebaik dan sebanyak mungkin kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ini perintah Allah. Baca tafsir manapun, mau Qurtubi, mau Ibnu Katsir, mau Jalalain, tafsir yang Anda punya, cek ya. Saat ayat ini turun, apa yang terjadi pada sahabat? Ternyata sahabat gempar heboh. Kenapa? Disuruh sama Allah
untuk mendoakan. Sahabat itu orang yang paling paham bahasa Arab. Arti sholah itu doa. Selalu berdoalah untuk Nabi. Maka sahabat bingung. Nah, doa apa ini? Ngadeplah kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, hadza salam qad arafna. Kalau salam ini kami udah tahu, udah diajari. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayuhan Nabi. Ya Nabi assalamualaikum. Udah tahu salam. Tapi kalau suruh mendoakan engkau, sholawat kepada kamu bahasa Indonesianya ya. As-sholah alaik, kaifa nusalli alaik ya Rasulullah. Kalimatnya dalam hadis baik itu Bukhari, ya kemudian Ahmad, ya Daruqutni atau yang lain hadis yang sahih disebutkan di situ kaifa nusalli alaik. Kaifa dalam bahasa Arab artinya kaifiyah, bagaimana caranya. Jadi kalau ada orang menggunakan hadis ini sebagai dalil, tidak boleh baca sholawat selain sholawat Nabi, jelas keliru besar, gak paham bahasa Arab. Karena hadis ini bukan menjelaskan bentuk sholawat, tapi menjelaskan kaifa, bagaimana caranya bersolawat. Bentuknya terserah kamu, yang penting caranya benar. Bentuknya terserah kamu, yang penting caranya benar. Harus benar caranya, bentuknya bebas. Makanya muncul sholawat Nabi, sholawat sahabat Nabi, sholawat tabi'in, sholawat awliya wassolihin. Makanya muncul sholawat Nabi di masa hidup Nabi, sholawat Nabi yang diberikan Nabi kepada para wali lewat mimpi. Makanya muncul sholawat yang dikarang oleh orang-orang yang soleh, oleh para ulama, sahabat diantaranya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dan banyak sahabat yang lain yang mengarang sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika bertanya bagaimana caranya, di situ timbul satu masalah. Ternyata Rasul tidak pernah mengajarkan kita mendoakan Rasul doa tertentu dalam ayat ini. Jadi Rasul tidak bilang mintakan sama Allah kesehatan, mintakan sama Allah derajat yang tinggi. Enggak. Lain kalau habis doa adzan gitu ya, ada. Tapi untuk sholawat yang dimaksud Allah Ta'ala, sallu alaihi wasallimu taslima, Nabi SAW nggak mengajarkan apa-apa. Rasul cuma mengatakan qulu, kalian ucapkan saja Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Banyak riwayat. Intinya begini, sampaikan saja sama Allah, ya Allah tolong kamu saja yang sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Kamu saja yang sholawat pada keluarga Nabi Muhammad SAW. Jadi Allahnya bilang kalian yang beriman sholawat salam sama Nabi. Nabi kita tanya, ya Rasulullah gimana caranya sholawat? Maka Rasul ngajarin, bilang saja sama Allah, biar Allah yang sholawat. Kamu minta Allah yang sholawat, kamu minta Allah yang beri saya apa yang Allah maukan dari kalian. Sallu alaih, Allah mau kalian mendoakan aku sesuatu, biar Allah yang memberikannya, kamu yang minta. Allahumma sholli, ya Allah tolonglah kamu bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Oke, sampai di sini menarik. Jadi pertanyaannya, pernah nggak Anda sholawat? Ini Ustaz, banyak orang merasa dirinya sholawat. Gak ada orang yang pernah bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Yang sholawat sama Nabi itu cuma Allah, malaikat. Kita gak pernah sholawat, kita cuma minta Allahumma. Kadang kita lupa ya, Allahumma itu doa. Allahumma ya Rabbi sholli, ya Rabb Allahumma, ya Rabb Allahumma, Allahumma ij'al sholawatika, Allahumma, ya Allah tolong, duhai Tuhan tolong, kamu fi'ilnya amr kepada Allah Ta'ala, sholli, kamu ya Allah sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Allahnya jawab, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Nah, kalau aku Allah sudah terus sholawat sama Nabi, malaikatku udah terus sholawat sama Nabi, kalianlah yang sholawat dan salam sama Nabi. Kitanya balik ngomong lagi, ya Allah, kamu aja yang sholawat sama Nabi, ya Allah, kamu aja yang sholawat sama Nabi. Dijawab lagi sama Allah, sungguh aku Allah senantiasa sholawat sama Nabi, malaikatku senantiasa sholawat sama Nabi, kalian sholawat dan salam sama
Nabi, ya Allah, tolong kamu yang sholawat sama Nabi. Kenapa? Nabi ngajarin kita semua, kalian tidak layak untuk bersolawat kepadaku seperti yang Allah mau. Kalian tidak mampu. Jadi biar urusan ini Allah yang jawab.